A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke negara Turki bersama Rosa dan juga Kiki. Sebab terhalangnya rezeki adalah dosa yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu lupa bahwa rezeki itu ada yang ngasih. Terkadang manusia merasa bahwa upayanya, usahanya itu yang membuat rezeki itu ia dapatkan. Gak jarang kita dengar ada yang sikut kanan, sikut kiri di perusahaan dia bekerja. Apa yang dicari adalah kedudukan. Kedudukan yang mana ujungnya kalau kedudukan semakin tinggi, maka cuannya pun semakin mulus. Pulusnya pun semakin mantap. Makanya gak asing kalau kita dengar ada yang sikut kanan, sikut kiri dalam rangka apa? Menjatuhkan lawan dan mengangkat dirinya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ironis karena sejatinya yang melakukan demikian itu dia belum paham, dia tidak tahu bahwa sejatinya rezeki yang sedang ia kejar itu adalah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan rezeki seseorang itu akan terhalang ketika dia melakukan kemaksiatan. Apakah menyikut kanan, menyikut kiri bukan kemaksiatan? Itu kemaksiatan yang hubungannya bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis itu bahwa kita di antara yang menghalangi rezeki kita sampai kepada kita itu adalah dosa yang kita miliki. Yang tidak mudah untuk bisa terhindar dari dosa. Tidak mudah. Kenapa? Karena ada setan dan bala tentaranya yang selalu membisikkan dari kanan, dari kiri, bagaimana supaya kita terjerumus dalam dosa. Nabiullah Adam alaihissalam adalah kakek moyang kita, berada di tempat yang terindah di surga. Namun setan dengan begitu lihainya bisa menurunkan Adam alaihissalam dengan cara apa? Merayu Siti Hawa. Siti Hawa tergoda, kemudian Adam pun mengiba. Menjadi iba sehingga mereka berdua akhirnya melakukan apa yang Allah larang. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang harus menjadi pelajaran buat kita. Di mana ketika kita ingin segala sesuatu yang kita inginkan, janganlah dilarutkan, janganlah dileburkan itu dengan sebuah kemaksiatan, dengan sebuah dosa. Karena dosa itu adalah sesuatu yang Allah larang. Allah haramkan manusia untuk melakukan yang namanya dosa. Karena dosa itu akan berujung pada neraka. Sedangkan kebaikan itu akan berujung kepada surga. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang menyimak di episode ini Allah berikan kita kemampuan, kekuatan agar kita bisa meminimalisir. Syukur-syukur kalau kita bisa menghindari yang namanya apa? Maksiat tadi. Karena sejatinya kita semua pasti pengen rezekinya berkah, rezekinya melimpah, hartanya banyak, dan semuanya sesuai dengan harapan kita. Pengen seperti Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya bisa menjadi jalan ia meraih surga. Pengen seperti Utsman bin Affan yang kekayaannya tidak putus tujuh turun. Kita pengen seperti orang yang begitu dermawan karena banyak hartanya. Dan untuk itu maka kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sikut kanan, sikut kiri. Jangan pernah menjatuhkan teman kita. Jangan pernah menjilat untuk
kebaikan diri kita, jangan pernah mencari muka daripada atasan kita, karena hanya ingin mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang tinggi, tempat yang justru caranya tidak benar. Cukuplah Allah yang mengangkat kita dengan ibadah kita, dengan taqarrub kita, dengan mengenal kita, karena sejatinya rezeki yang kita miliki, rezeki tetangga kita, rezeki lawan kita, rezeki atasan kita sudah Allah atur. Tidak akan pernah tertukar, sama seperti jodoh. Dia tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Ada orang yang dia sudah berpacaran dengan lawannya, tapi ujungnya apa? Dengan orang lain. Ngenes hatinya. Kenapa? Udah dipupuk cintanya, udah bertahun-tahun, tapi ujungnya apa? Ternyata bukan jodohnya. Nah, ini juga bagian daripada dinamika hidup kita. Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir. Rezeki itu sudah diatur. Kita hari ini miskin, pas-pasan, kaya, Allah yang sudah atur. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah diatur. Kapan kita meninggal, kapan kita kaya, kapan kita miskin, berapa jumlah kekayaan kita sudah diatur. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki. Jangan pernah khawatir dengan ajal kita, karena rezeki dan ajal sudah Allah atur. Tetapi kebaikan dan juga amal yang kita lakukan di dunia ini belum dijamin. Apakah kita akan menjadi ahli surga, apakah kita menjadi ahli neraka, itu belum dijamin. Yang bisa menjamin itu adalah upaya kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun berada, kepada siapapun, dan tentu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.